Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rizkiwati dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah aspek hukum dalam bisnis sebagai tugas pemenuhan UAS oleh dosen pengampu Pak Hendro. Materi yang akan saya bahas adalah kebijakan moneter dan fiskal untuk keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal dan eksternal. Internal balance adalah suatu keadaan equilibrium atau keseimbangan di dalam negeri antar tingkat pengangguran atau unemployment yang ditolerir sekitar 2% sampai 3% per tahun atau frictional employment sebagai akibat dari proses perpindahan pekerjaan, dan tingkat inflasi yang relatif rendah sekitar 2% sampai 3% per tahun. Jadi internal balance terjadi apabila terdapat keseimbangan di pasar dalam negeri, baik pasar barang atau termasuk pasar tenaga kerja maupun pasar uang. Lalu ada external balance, yaitu suatu keadaan equilibrium dan dari balance of payment atau BOP, atau suatu keadaan temporary disequilibrium dengan pengertian posisi BOP dalam keadaan surplus untuk menutup kekurangan international services atau suatu negara. Jadi external balance terjadi apabila neraca pembayaran internasional seimbang. Lalu ada kebijakan fiskal moneter untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal. Pencapaian internal dan eksternal makroeconomic equilibrium ditunjukkan oleh equilibrium ketiga sektor ekonomi, yaitu yang pertama keseimbangan pasar atau goods market equilibrium, di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Yang kedua, keseimbangan pasar uang atau money market equilibrium, di mana jumlah uang yang ditawarkan sama dengan jumlah uang yang diminta. Yang ketiga ada keseimbangan neraca pembayaran atau balance of payment equilibrium, di mana saldo current account ditambah saldo capital account sama dengan 0. Lalu ada kebijakan ekonomi makro terbuka, dikelompokkan menjadi yang pertama, kebijakan fiskal dan moneter adalah serangkaian kebijakan ekonomi makro terbuka yang bertujuan untuk mempengaruhi pengeluaran dan perubahan permintaan. Lalu yang kedua, kebijakan perubahan kurs atau devaluasi dan revaluasi atau apvaluasi dijalankan dalam sistem kurs tetap dan terutama ditunjukkan untuk mencapai keseimbangan eksternal atau keseimbangan balance of payment. Yang terakhir ada kebijakan pengawasan langsung atau direct control, meliputi pengawasan perdagangan, pengawasan keuangan dan lalu lintas devisa, dan pengawasan teknis lainnya. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan perubahan pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak atau APBN, baik yang berisi fakta ekspansif ataupun kontraktif. Selanjutnya ada kebijakan moneter, yaitu suatu kebijakan pemerintah mengenai jumlah uang yang beredar dan tingkat bunga yang bersifat baik ekspansif atau maupun kontraktif, atau yang dikenal sebagai open market policy atau kebijakan pasar terbuka. Selanjutnya ada kebijakan perubahan kurs falas atau forex rate. Kebijakan devaluasi atau revaluasi atau obvaluasi ini umumnya dijalankan dalam sistem kurs tetap atau fixed exchange rate, dan terutama ditujukan untuk mencapai keseimbangan eksternal atau keseimbangan balance of payment. Kebijakan pengawasan langsung atau direct control. Kebijakan pengawasan langsung dapat mempengaruhi internal balance atau unemployment dan inflasi, dan external balance atau posisi BOP melalui satu, pengawasan perdagangan. Pada umumnya pengawasan langsung atas perdagangan dapat dilakukan oleh jalan antara lain: A. Penetapan tarif impor atau tarif barrier, B. Pengawasan harga, C. Subsidi ekspor, D. Penetapan tingkat upah atau UMR, E. Pembatasan kuantitatif atau kuota sistem. Pengawasan lalu lintas devisa. Kebijakan pengawasan lalu lintas devisa ini biasanya dijalankan untuk menjaga keseimbangan eksternal atau keseimbangan balance of payment. A. Larangan atau pembatasan ekspor modal atau foreign direct investment. B. Ketentuan transfer keuntungan perusahaan. C. Multiple exchange rates untuk barang mewah dan barang esensial. D. Ketentuan alokasi divisi dan bonus ekspor. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.